Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyimak materi tentang biomatensis di part sebelumnya. Ketika kalian menyimak materi tersebut, mungkin kalian merasa materi ini cukup simpel, tapi ketika mengerjakan soal kalian merasa bingung gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena kalian tidak tahu apa yang harus kalian analisis ketika melihat soal tensis. Nah, sekarang kita akan bahas soal tensis dalam bentuk menterjemah. Yang pertama, Benny menangkap ikan setiap hari. Nah, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah keterangan waktunya. Di sini ada setiap hari. Setiap hari kan kebiasaan. Jadi, tensis yang cocok adalah simple present. Nah, setelah itu kalian harus mencari kata kerja. Nah, di sini kata kerjanya adalah menangkap. Kita cari di kamus, kemudian ketemu jawabannya catch, caught, caught. Nah, di sini ada 3 kata kerja. Nah, berhubung di sini kita harus menggunakan verb 1, maka kita harus ambil yang pertama, verb 1-nya, catch. Kemudian kita tulis seperti ini, Benny catches fish every day. Nah, kalian mungkin bingung kenapa kok ada es di sini. Nah, itu yang tidak boleh kalian lupakan. Kenapa harus ada es di sini? Kalian harus lihat slide simple present sebelumnya. Oke, ini slide-nya tentang penambahan s dan es. Nah, Benny ini berada di sini. Kebetulan memang namanya Benny. Tapi tidak hanya Benny saja ya, semua yang mencakup dalam kotak ini, maka kata kerja setelahnya harus ditambahin s atau es. Nah, kenapa harus ditambah s? Karena mereka ini adalah subjek ketiga tunggal. Kenapa disebut ketiga? Kita perlu tahu bahwa dalam hal subjek itu ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada yang ketiga. Ya. Nah, orang pertama itu yang berbicara. Orang kedua adalah yang diajak bicara. Jadi orang pertama saya, orang kedua itu kamu. Masuk di sini di atas. Nah, orang ketiga kalau jumlahnya tunggal masuk di bawah. Tapi kalau jumlahnya banyak itu masuk di atas, yaitu they, the cats, Lia and Anna. Nah, kalau di sini harus 1, dia laki-laki harus 1. Sheep itu 1. It ini untuk selain manusia yang jumlahnya 1. Benny ini namanya orang, jumlahnya 1. Aisyah namanya orang perempuan, jumlahnya 1. Bird ini hewan, jumlahnya 1. Seperti itu. Nah, kenapa di sana pakai es bukan s? Karena di sana catch itu berakhiran ch. Maka penambahannya harus es. Kita lihat di mana materi itu? Di materi di slide di part pertama di deskripsi. Ada link di deskripsi, saya sudah menyebutkan link di sana. Kalian bisa cek ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 3. Saya pergi ke Surabaya kemarin. Nah, ini sudah jelas. Kata keterangan waktunya kemarin, masa lalu. Tensis yang tepat adalah simple past. Ya, subjek plus verb 2. Jadi setelah subjek kita harus pilih verb 2. Kata kerjanya di sini adalah pergi. Nah, kita ambil verb 2-nya yaitu went. Nah, kalau untuk nomor 3 ini saya rasa mudah saja, jadi langsung I went to Surabaya yesterday. Oke, nomor 4, ayahku akan membeli mobil baru bulan depan. Mana kata keterangan waktunya? Di sini ada bulan depan, di sini ada akan. Jadi ini jelas kejadian di masa mendatang atau masa depan. Tensis yang cocok berarti adalah simple future. Ya. Kata kerjanya mana? Membeli. Buy, bought, bought. Nah, karena ini aturannya verb 1, maka kita harus ambil buy.
Jangan lupa will-nya. My father will buy a new car next month. Oke, yang terakhir, Hana sudah mengukus ikan itu. Ya. Nah, sudah kan berarti identik dengan present perfect. Nah, langsung kita cari kata kerja mengukus. Steam, steamed, steamed. Oke. Nah, dan ini adalah jawabannya. Oke, mungkin dari sini kalian akan lebih tahu apa yang harus kalian pikirkan ketika mengerjakan soal tenses. Jadi yang pertama, kalian harus mencari tensesnya. Yang kedua, kalian harus mengecek bahasa Inggris dari kata kerjanya. Nah, setelah itu kalian harus memilih kata kerja yang cocok dengan tensesnya. Baru kalian membuat kalimat. Ya, oke. Itu contoh soal untuk 5 tenses kali ini. Oke. Kita lanjut ke part berikutnya di video selanjutnya.